Halo semuanya, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Oke, sesuai dengan judulnya, banyak sekali ya teman-teman non-ASN yang bingung nih. Karena gimana nih ya, kalau tidak lulus PPPK tahun 2024? Soalnya kan formasinya dikit banget gitu. Nah, setelah aku cari-cari berbagai informasi resmi ya teman-teman, nanti bisa dilihat langsung juga di channel DPD RI terkait rapat kerja Komite 1 DPD RI bersama Menteri Pan-RB dan Kepala BKN terkait penuntasan tenaga non-ASN 2024 serta video dari ASN Pelayan Publik tentang PPPK untuk siapa. Pertama dari rapat kerja Komite 1 DPD RI bersama Menpan RB dan Kepala BKN dulu ya. Tepatnya di menit ke-41 lebih 7 detik, yaitu PLT Deputi SDM menyampaikan bahwa P3K tahun ini hanya diperuntukkan untuk tenaga non-ASN dengan prioritas sebagai berikut, yaitu XTHK 2, non-ASN database, dan juga non-ASN non-database. Adapun mekanisme penerimaannya itu ada dua cara. Cara yang pertama, XTHK 2 dan non-ASN database akan diangkat sesuai anggaran di kementerian, lembaga, dan Pemda. Namun, perlu diperhatikan juga penjelasan dari Deputi Bidang Mutasi dan Kepegawaian BKN di menit 10 lebih 45 detik bahwa yang akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu adalah tenaga non-ASN prioritas yang memenuhi syarat dan juga formasi. Jadi harus memenuhi syarat kualifikasi dalam suatu formasi, kemudian nanti mengikuti tes, dan itulah hasil dari tesnya yang akan digunakan. Apabila hasil tes peserta tersebut masuk dalam kuota yang dibutuhkan dengan pemeringkatan sesuai prioritas, maka akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Intinya untuk P3K penuh waktu itu akan diisi oleh non-ASN yang menduduki peringkat sesuai dengan kuota yang dibutuhkan atau dibuka. Kemudian kembali lagi ke penjelasan PLT Deputi SDM di menit 42 lebih 40 detik. Dijelaskan bahwa bagi yang sudah terdaftar tapi tidak ada formasi, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sementara penjelasan dari Deputi Bidang Mutasi dan Kepegawaian BKN di menit 10 lebih 41 detik, bagi tenaga non-ASN yang sudah mendaftar tapi tidak masuk dalam pemeringkatan kuota, maka tidak lulus. Dalam artian di sini tidak lulusnya itu sebagai PPPK penuh waktu. Nah, ini sebagaimana yang ditegaskan ya dalam penjelasannya di menit 27 lebih 45 detik. Lalu, apakah tetap menjadi honorer atau ada PHK ya? Nah, kita kembali lagi ke penjelasan PLT Deputi SDM di menit 42 lebih 35 detik. Bagi yang tidak ada formasi tetapi terdaftar, dalam artian di sini terdaftar sebagai non-ASN prioritas dan sudah melakukan pendaftaran P3K, maka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Beliau juga menjelaskan bahwa P3K paruh waktu itu tidak mempertimbangkan formasi dan tidak mengganggu sistem penganggaran di instansinya. Artinya tidak ada pemberhentian kerja. Dan BKN akan memberikan nomor induk PPPK atau NIPPK, nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sementara itu, penjelasan Deputi Bidang Mutasi dan Kepegawaian BKN di menit 20 lebih 5 detik, non-ASN prioritas harus mendaftar di formasi yang sesuai dengan kualifikasi di instansi tempatnya bekerja saat ini. Nah, ini perlu diketahui ya teman-teman, di sini teman-teman harus paham pengertian instansi. Apa sih instansi itu? Instansi adalah instansi ya teman-teman, bukan unit kerja. Sebagaimana yang disebutkan dalam menit 10 lebih 37 detik oleh Deputi Bidang Mutasi dan Kepegawaian BKN, instansi bukan tempat mengajar, melainkan instansi tempat bekerja. Kita juga lihat ke pasal 1 ayat 9 dalam Peraturan Pemerintah PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil, ada pengertian terkait unit kerja, yaitu satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi. Sementara menurut KBBI, pengertian instansi adalah badan pemerintah umum. Mudahnya, unit kerja menunjukkan tempat bertugas, sedangkan instansi adalah lembaga atau kementerian yang menaunginya. Contohnya seperti yang dilansir dari Tirto ID. Contoh instansi adalah pemerintah Provinsi Jakarta. Adapun contoh unit kerja itu di Pemprov Jakarta, ada kantor Gubernur Provinsi Jakarta, ada kantor Ketua Kelompok Pengaduan, kantor Ketua Subkelompok Pengawasan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman daftarnya harus di instansi yang sama. Kemudian cari formasi yang syarat pendidikannya sama dengan teman-teman di unit kerja yang masih dalam satu instansi. Kalau ada, meskipun hanya satu yang dibutuhkan, tetap mendaftar ya teman-teman. Karena dari penjelasan tadi, dapat kita ketahui seandainya tidak lulus menjadi PPPK penuh waktu, maka akan menjadi P3K paruh waktu selama mendaftar dan sudah terdaftar. Oke, sekian informasi yang dapat aku sampaikan di video kali ini. Teman-teman bisa menyimak penjelasannya langsung di video aslinya. Sampai jumpa di videoku yang selanjutnya.